Tiara. Oh, begini dia harus. Assalamualaikum sahabat Tiara. Saya hari ini ada di Waduk Lok Semawe. Waduk apa bang namanya ini? Waduk Pusung. Waduk Pusung. Waduk Pusung Lok Semawe. Ini apa? Saya ada beberapa dengan warga di sini. Itu apa? Petambak keramba ya. Nah, ini saya ingin kasih nampak situasi. Ini lokasi tambak di sini. Nah, ini dia. Ini ada beberapa keramba. Nah, keramba masyarakat. Ini ya, saya zoom sedikit. Nah, ini banyak nih keramba nih di dalam waduk ini. Nah, ini semua keramba nih. Keramba dan keramba ini ya. Sebelum jadi waduk di sini, sebelum dibangun waduk, ini masyarakat sudah menggunakan ini secara turun-temurun dan sudah bisa menjadi sumber penghasilan masyarakat untuk menghidupi keluarganya. Nah, hari ini saya datang kemari bersama dengan Bang Ibnu. Nah, ini dia Ketua Yara Kota Lok Semawe, dan abang-abang ini ketemu saya ini selaku warga di sini. Ini berkaitan dengan keinginan dari pemerintah Kota Lok Semawe ingin merelokasi, ingin membongkar semua keramba-keramba di sini, termasuk tempat tinggal yang ada di belakang saya ini, yang dijadikan tempat kegiatan kegiatan untuk mencari kehidupan bagi warga sekitarnya ya. Jadi saya sudah ketemu dengan Bang Marzuki. Nah, Bang Marzuki ini ya, kita ingin bincang dengan Bang Marzuki ini terutama tentang kegelisahan warga di sini terhadap keinginan dari pemerintah Kota Lok Semawe yang ingin merelokasi. Nah, Bang Marzuki mungkin ini kan kita sambil bincang-bincang santai ini kan. Ini saya betul live di Facebook Yara, ini kita bincang santai. Nah, Bang Marzuki ceritakan sedikit ini bagaimana ini kegelisahan apa yang sedang dihadapi masyarakat di sini, dan ada berapa orang masyarakat yang sedang gelisah terhadap rencana pemerintah Kota Lok Semawe sekarang ini. Coba abang bilang dulu bang, gimana bang? Ya, kalau kita ngomong kan, istilahnya ini udah gelisah istilahnya. Karena yang berkerambat di sini kan mau digusur. Jadi kalau digusur kita mau taruh di mana lagi? Tempatnya nggak ada. Kenapa bang digusur? Apa alasannya? Nah, itulah nggak tahu kita. Nggak, ini bang, keramba ini sejak kapan nih dimanfaatkan? Sejak kapan masyarakat di sekitar ini menggantungkan hidupnya di waduk ini? Apakah sebelum ada waduk atau setelah ada waduk, atau sejak kapan ini bang? Sejak dulu sebelum ada waduk. Sejak abang masih kecil ya? Sejak saya masih kecil, kalau dibilang sama ibu guru bawa duit nak ya, suruh sama bapak 30.000. Turun bapak ke sini cari laudang, dapat beli beras, dapat beli ikan, dapat dikasih duit untuk anak sekolah. Kemudian setelah dibangun waduk bang? Setelah dibangun waduk, orang kami 2 tahun kurang lebih kucar-kacir lah. Kenapa kucar-kacir? Karena kita nggak bisa taruh keramba lagi di sini. Tapi sekarang udah ada lagi keramba ini kan, udah banyak nih keramba ini. Ya, sekarang baru taruh kita lagi. Iya. Dan ini ada berapa warga sekitar sini yang menggantungkan hidup bang dengan keramba-keramba di sini, dengan adanya waduk di sini? Sekitar 500 orang ada. 500 warga ya, cukup banyak ya. 500 warga itu hampir satu kampung ya. Menggantungkan. Jadi karena waduknya ini kan luas ya, kemudian kerambanya kan cukup banyak itu ya. Dari sini sampai ke sana. Ini ada berapa ratus keramba kira-kira nih bang? Nggak terhitung. Satu orang kira-kira ada 15, 10 keramba ya. keramba. Ya, jadi belakangan ini keramba ini katanya mau dibongkar. Dibongkar. Alasannya apa bang? Alasannya
dibersihkan nih. Itu dari mana perintahnya? Dibilang orang kota. Wali kota ya? Wali kota, pemerintah. Pemerintah ya. Jadi gini Bang, ini kan juga kami kan mendapat keluhan ya, keberatan terhadap rencana itu ya. Nah, kira-kira menurut Abang ini ya, menurut Pak Marzuki, kira-kira dengan rencana pemerintah ini apa yang seharusnya dilakukan supaya begini dia, keinginan pemerintah tercapai, masyarakat juga bisa hidup. Seperti apa kira-kira? Ya kalau menurut kalau bisa nih berapa hektar umpamanya nih 4 hektar. Kalau bisa dibagi 2 lah. 2 hektar untuk masyarakat berkerambat, 2 hektar nih pemerintah. Kami kalau dikasih tempat aja sedikit aja sini di pinggir-pinggir boleh juga. Ya. Kami bisa memelihara ikan aja. Bisa digunakan ya, Iya. karena sudah menjadi sumber Iya. kehidupan di sini ya. Paling tidak ini kan ditertibkan, kemudian diberilah, misalnya jangan terkesan dengan alasan seperti ini kan nampak kumuh ya. Ya kumuh karena kekuatan masyarakat kan seperti ini bisa buat. Ya, kalau ada yang lebih bagus, kenapa kita nggak mau lebih bagus? Ya ini, Kami minta kayak gitu lah. ya jadi harapan ke pemerintah Bang, harapan ke pemerintah bagaimana nih menurut Abang? Kalau harapan pemerintah cuman yang dikasih cuman kerambat satu kerambat tuh per kelompok. Per kelompok. Ada berapa dikasih kerambat di sini Bang? Ya itu kurang tahu kita Oh. karena nggak lihat kerambatnya. Tapi di sini kan ada kerambat, bisa nampak ada kerambat kelompok yang di bantuan itu nampak di sini nggak? Di sana. Belakang. Oh di dalam sini nggak ada ya dalam sini ya? Oh harusnya. Tapi kalau yang di belakang itu bukan kelompok juga. Malah perorangan ya? Pribadi itu. Cuma orang misalnya emang ekonominya kuat, pribadi dipakai orang kerja dia. Iya ya. Bukan dia kerja sendiri. Iya ya. Ini ada di level ada bahasa Aceh je drone sekerja. Bukan bahasa Aceh je. Nyo si urang Aceh cuman pada live nyo mengai dingo limandung urang ke urang Aceh mata karena nyo kan betruh kedeh informasi terus Jakarta. Mam nyo dah kirim kedeh bawa Jakarta. Pada kirim wawancaranya ke Haidipu pegah, Haidipu bahasa Aceh. Makanya kita pakai bahasa Indonesia supaya semua orang bisa mendengarkan ya. Nah, jadi banyak ya, jadi potensi waduk ini nanti sebentar lagi kita coba keliling-keliling ya. Tapi ini kan kita dengarkan dulu nih apa keinginan masyarakat ya. Tadi sebelumnya kan sudah berdiskusi ya sedikit. Jadi keinginannya waduk-waduk di sini ini kan sudah dijadikan tempat sejak lama sudah dijadikan tempat untuk mencari rezeki, mencari nafkah. Nah harusnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lok Sumawe adalah ini menertibkan dengan cara memberikan solusi. Jadi ini keinginan pemerintah ini dibongkar semua ya, sudah dibongkar, sudah nampak bersih ya, sudah selesai. Nah bagi pemerintah sudah selesai, tapi bagi 500 masyarakat yang menggantungkan kehidupan di waduk ini, terus apa solusi bagi mereka? Apakah mereka akan dibiarkan seperti direnggut kehidupannya, sumber ekonominya direnggut? Nah, direnggut. Jadi apakah ini tugas pemerintah? Nah, ini yang ingin kita sampaikan ya. Nah, seperti ini kan banyak di sini masyarakat-masyarakat yang beraktivitas. Nah, kalau kita ingin lebih dalam ya, kalaupun pemerintah tidak bisa memberikan kehidupan yang sudah ada bagi masyarakat ini, tolong diberdayakan. Jangan seperti ini. Ini pemerintah tidak bisa memberi solusi, kemudian yang sudah ada di tangan masyarakat itu direnggut. Ya, masyarakat sudah coba menginisiasi bagaimana menjalani kehidupannya supaya dia hidup. Ya, dia hidup. Ya bisa memenuhi kebutuhannya seperti juga ya orang lainnya. Jangan sampai nanti ini kalau ini dari 500 orang direnggut ini sumber kehidupannya, lantas
Apa solusinya bagi mereka? Apa solusinya bagi mereka? Apakah ini pernah dipikirkan oleh pemerintah Kota Lok Sumawe? Apakah hanya dengan mencoba menertibkan kemudian sudah selesai? Ya. Nah, ini ada 500 kakak. Ada 500 kakak lebih di sini mungkin ya. Nah, ini bukan hanya keramba di sini, ini ada warung-warung di samping ini. Nah, kalau kita memang bicara aspek yuridis dan segala macam, memang ini bukan tempat ya, bukan tempat untuk bukan diperuntukkan untuk tempat berjualan. Tetapi inilah kehidupan kearifan lokal yang perlu dijalani oleh yang sedang dijalani oleh masyarakat. Nah, kalaupun ada solusi, oh ini tidak boleh kata pemerintah, tidak boleh. Kemudian ini sudah dilakoni secara turun-temurun bertahun-tahun dan sudah menghidupi bergenerasi ya kehidupan seperti ini. Kemudian ketika ini dicabut, kemudian apakah solusinya? Apakah solusi bagi mereka ini? Nah, ya seharusnya tambak ini potensinya sangat besar. Kalau pemerintah Kota Lok Sumawe ingin memberdayakan ini, saya pikir hal sederhana, cukup undang saja Tengku Jamaika di sini. Ya, memang orang yang paling expert di bidang tambak, pemberdayaan bukan tambak ya, keramba khususnya tiram. Ini selesai sebenarnya ya. Tengku Jamaika, ini kalau ada Tengku Jamaika harusnya kita undang live hari ini, kita minta solusinya. Ini kita sedang wawancara. Nanti saya sekilas tadi sudah keliling waduk, ada beberapa lokasi, itu ada hutan bakau kecil dan ada burung-burung bango sangat indah di situ. Burung bango ya banyak di situ, jadi menjadi sebuah kawasan bangau di situ ya. Saya nggak tahu tadi bahasa Bang Ibnu, karena kan Bang Ibnu kan orang pertanian, ngerti. Kalau saya kan nggak seberapa mengerti ya. Nah, ini apa, masyarakat sedang melakukan aktivitas ya. Kalau ini dicabut, ini seperti apa solusinya ya. Tapi itulah ya, kita akan melakukan advokasi nanti terhadap masyarakat di sini supaya mendapatkan solusi yang terbaik bagi mereka. Baik, sahabat Jara, nanti saya akan bincang-bincang lagi. Nanti saya akan live sekali lagi, nanti melihat kondisi sambil kita keliling waduk, melihat kondisi waduk dan sekalian juga melihat beberapa lokasi pembangunan Kota Lok Sumawe yang sampai saat ini kalau kami nilai jauh dari harapan ya. Kadang-kadang kita keliling kota saja hujan sedikitnya sudah banjir. Jadi ya seperti apa ya, Kota Lok Sumawe itu kan kota petrodolar yang sangat terkenal. Tapi sekarang kita lihat sangat menyedihkan kondisi kotanya, kotor ya, kemudian banjir di mana-mana, kemudian selokannya tuh bertumpuk sampah. Jadi ya seperti ini seperti tidak punya pemimpin ya. Jadi ini yang perlu kita sampaikan nanti. Oke kawan-kawan, terima kasih. Nanti kita saya akan nanti siarkan lagi kondisi keliling waduk ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.